Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang audit saldo kas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Thoibatul Ulfa Sofiana Hidayah, NIM 038. Nama saya Tiara Sabila Adhani, NIM 049. Nama saya Ulia Maulida Hairunisa, NIM 116. Perkenalkan, nama saya Farhan Novendra, NIM 128. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari audit saldo kas itu sendiri. Menurut Aaron, saldo kas adalah satu-satunya akun yang dimasukkan dalam setiap siklus kecuali persediaan dan pergudangan. Lalu, audit saldo kas adalah bidang audit yang dipelajari karena bukti yang diakumulasikan untuk saldo kas sangat bergantung pada hasil pengujian di dalam siklus lain. Selanjutnya, tujuan audit ditentukan atas beberapa asersi laporan yang dinyatakan oleh manajemen, yaitu yang pertama adalah asersi keberadaan dan keterjadian. Maksudnya, saldo kas tercatat benar-benar ada pada tanggal neraca tersebut. Kemudian, yang kedua adalah asersi kelengkapan. Di situ saldo kas meliputi pengaruh semua transaksi kas yang terjadi. Yang ketiga yaitu asersi hak dan kewajiban. Klien mempunyai legal atas seluruh saldo kas yang tampak pada tanggal neraca. Yang terakhir adalah asersi pelaporan dan pengungkapan. Maksudnya, identifikasi dan pengungkapan yang tepat dan memadai telah dilakukan sehubungan dengan adanya pembatasan penggunaan kas tertentu. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis akun kas. Yang pertama yaitu akun kas umum. Merupakan kas yang penting bagi sebagian besar organisasi karena hampir semua penerimaan dan pengeluaran kas mengalir melalui akun ini. Sebagai contoh, pengeluaran untuk siklus akuisisi dan pembayaran biasanya dibayar dari akun ini. Sementara penerimaan kas dalam siklus penjualan dan penagihan disetor dalam akun ini juga. Lalu akun impres, sejenis akun pengajian impres yang terpisah untuk memperbaiki pengendalian internal terhadap pengeluaran penggajian. Lalu yang ketiga adalah akun bank cabang. Untuk perusahaan yang beroperasi di lokasi yang berbeda akan lebih mudah jika perusahaan memiliki saldo bank yang terpisah di setiap lokasi. Akun bank cabang berguna untuk membangun hubungan perbankan di komunitas lokal dan memungkinkan sentralisasi operasi pada tingkat cabang. Lalu yang keempat, dana kas kecil impres. Dana kas kecil impres bukan merupakan rekening bank, tetapi hampir serupa dengan kas di bank dalam hal pencantumannya. Dana tersebut digunakan untuk akuisisi kas bernilai kecil yang dapat dibayar secara lebih mudah dan lebih cepat dengan kas ketimbang dengan cek, atau untuk memudahkan karyawan dalam mencairkan cek pribadi atau cek penggajian. Lalu yang kelima adalah ekuivalen kas. Perusahaan seringkali menginvestasikan kelebihan yang diakumulasi selama bagian tertentu dari siklus operasi, yang akan diperlukan tidak lama lagi dalam bentuk ekuivalen kas, yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid. Hal tersebut termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan dana pasar uang. Materi yang ketiga yaitu kas di bank dan siklus transaksi. Hubungan antara kas di bank dan siklus transaksi lainnya memiliki peran ganda, yaitu pertama menunjukkan pentingnya pengujian audit atas berbagai siklus transaksi dalam audit kas. Yang kedua, membantu kita mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang memadukan berbagai siklus transaksi. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Tiara. Terima kasih. Saya akan menjelaskan pertimbangan perencanaan audit. Terdapat beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan oleh auditor sebelum melakukan audit saldo kas, yaitu yang pertama materialitas. Bagi kebanyakan entitas, bagian aktiva lancar atau total aktiva pada suatu titik waktu yang disajikan oleh saldo kas adalah sangat kecil dan seringkali tidak material. Akan tetapi jika dikaitkan dalam transaksi 5 siklus transaksi yang mempengaruhi kas, jumlah kas yang mengalir melalui akun-akun selama satu periode waktu benar-benar akan sangat material. Dalam kaitannya itu, volume transaksi yang mempengaruhi kas itu biasanya lebih besar daripada untuk setiap akun lainnya dalam laporan keuangan. Yang kedua itu ada risiko inherent.
Volume transaksi yang tinggi itu dapat menimbulkan timbulnya risiko inheren yang signifikan untuk searsersi saldo kas tertentu, terutama itu keberadaan dan keterjadian serta kelengkapan. Selain itu juga sifat saldo kas itu membuatnya itu mudah untuk dicuri, karena itu berbagai jenis bentuk kecurangan itu kas yang telah terbukti. Yang ketiga itu ada risiko prosedur analitis. Saldo kas itu dipengaruhi secara signifikan oleh keputusan dan strategi operasi, strategi serta pembiayaan manajemen. Akibatnya itu dalam beberapa audit atas saldo ini itu mungkin tidak diharapkan untuk memperlihatkan hubungan yang stabil atau dapat diprediksi dengan data keuangan atau operasi masa berjalan atau historis. Dan yang terakhir itu ada risiko pengendalian. Penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah entitas itu seringkali merupakan transaksi rutin yang dapat dikendalikan oleh sistem pengendalian intern yang baik, sehingga itu dapat memungkinkan auditor untuk menilai risiko pengendalian pada tingkat yang rendah. Selanjutnya, audit atas kas umum. Dalam menguji saldo akhir tahun, pada akun kas umum, auditor itu harus mengakumulasi bukti yang cukup dan tepat untuk mengevaluasi apakah kas seperti yang tercantum dalam neraca kemudian telah dinyatakan secara wajar dan diungkapkan secara layak sesuai dengan 5 dari 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang digunakan untuk semua pengujian atas rincian saldo. Sebagian besar perusahaan itu mungkin tidak menghadapi risiko bisnis klien yang signifikan yang mempengaruhi saldo kas. Akan tetapi itu risiko bisnis klien bisa saja berasal dari kebijakan manajemen kas yang tidak tepat atau penanganan dana yang dilakukan oleh pihak lain. Saldo kas itu bersifat tidak material pada sebagian besar audit, tetapi transaksi kas yang mempengaruhi saldo itu hampir selalu sangat material. Oleh karena itu, potensi salah saji kas yang material seringkali itu ada, karena kas lebih rentan terhadap pencurian ketimbang aset lainnya, terhadap risiko inheren yang tinggi untuk tujuan eksistensi, kelengkapan, dan keakuratan. Pengendalian internal terhadap saldo kas akhir tahun dalam akun umum dapat dibagi dalam 2 kategori. Yang pertama, pengendalian terhadap siklus transaksi yang mempengaruhi pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran kas. Sebagai contohnya dalam siklus akuisisi dan pembayaran, pengendalian utama termasuk pemisah tugas yang memadai antara fungsi penandatanganan cek dan fungsi utang usaha. Penandatanganan cek hanya oleh orang yang berwenang, penggunaan cek yang telah dipranomori di atas kertas khusus, review dengan cermat dokumen pendukung oleh penandatanganan cek sebelum cek ditandatangani, dan verifikasi internal yang memadai. Dan yang kedua itu ada rekonsiliasi bank independen. Rekonsiliasi bank bulanan terhadap akun bank umum atas dasar tepat waktu oleh orang yang independen menangani atau mencatat penerimaan serta pengeluaran kas merupakan pengendalian yang penting terhadap saldo kas akhir. Perusahaan yang memiliki saldo kas yang signifikan dan volume transaksi kas yang besar dapat merekonsiliasi kas setiap hari dengan catatan perbankan online. Jika suatu perusahaan itu menunda penyiapan rekonsiliasi bank dalam periode yang lama, nilai persediaan itu akan berkurang dan mungkin mempengaruhi penilaian risiko pengendalian kas oleh auditor. Rekonsiliasi itu akan memastikan bahwa catatan akuntansi merefleksikan saldo kas yang sama seperti jumlah aktual kas di bank setelah mempertimbangkan item-item rekonsiliasi. Rekonsiliasi independen itu memberikan kesempatan bagi verifikasi internal atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Rekonsiliasi bank yang cermat oleh personil klien yang kompeten itu meliputi tindakan-tindakan seperti yang pertama, membandingkan cek yang dibatalkan atau catatan bank elektronik tentang pembayaran dengan catatan pengeluaran kas menyangkut tanggal pihak yang dibayar dan jumlahnya.
Yang kedua itu memeriksa cek yang dibatalkan atau catatan bank elektronik tentang pembayaran menyangkut tanda tangan, endorsement, dan pembatalan. Yang ketiga itu membandingkan setoran di bank dengan penerimaan kas yang tercatat menyangkut tanggal, pelanggan, dan jumlah. Yang keempat itu memeriksa urutan cek dan menyelidiki cek yang hilang. Yang kelima merekonsiliasi semua item yang menyebabkan perbedaan antara nilai buku dan saldo bank serta memverifikasi kesesuaiannya dengan bisnis klien. Yang keenam, merekonsiliasi total debit pada laporan bank dengan total catatan pengeluaran kas. Yang ketujuh itu merekonsiliasi total kredit pada laporan bank dengan total catatan penerimaan kas. Yang kedelapan, mereview transfer antar bank pada akhir bulan untuk melihat kesesuaian dan pencatatan yang tepat. Yang kesembilan, menindaklanjuti cek yang beredar dan pemberitahuan penghentian pembayaran. Penerimaan konfirmasi bank. Konfirmasi bank tidak diharuskan untuk audit entitas non-publik atau menurut standar auditing internasional. Akan tetapi, itu biasanya auditor meminta penerimaan konfirmasi langsung dari setiap bank atau institusi keuangan lainnya di mana klien melakukan bisnis kecuali ada sejumlah besar akun yang tidak aktif. Jika bank tidak merespon permintaan konfirmasi, auditor harus mengirimkan permintaan kedua atau meminta klien berkomunikasi dengan bank untuk memintanya melengkapi dan mengembalikan konfirmasi ke auditor. Untuk memudahkan auditor dan juga bank yang diminta untuk mengisi konfirmasi bank, ICPA menyetujui penggunaan formulasi konfirmasi bank standar. Penerimaan aktivitas pisah batas bank setelah akhir tahun laporan. Laporan pisah batas bank adalah laporan bank periode parsial dan salinan terkait atau akses digital ke cek yang dibatalkan yang terkait, salinan slip deposit dan dokumen lain yang tercantum dalam laporan bank yang dikirimkan langsung oleh bank ke kantor akuntan publik atau melalui akses online ke catatan elektronik bank tentang informasi rekening bank klien. Tujuan dari laporan pisah batas bank atau akses elektronik ke informasi akun pada sistem bank itu adalah memverifikasi item rekonsiliasi pada rekonsiliasi bank akhir tahun klien dengan bukti yang tidak dapat diakses oleh klien. Auditor itu melaksanakan verifikasi dalam bulan setelah tanggal neraca. Yang pertama itu memvote daftar semua cek yang dibatalkan, memo debit, setoran, dan memo kredit. Yang kedua itu memverifikasi bahwa laporan bank dalam keadaan seimbang ketika total voting digunakan. Yang ketiga itu mereview item yang dilibatkan dalam voting untuk memastikan bahwa hal itu telah dibatalkan oleh bank pada periode yang benar dan tidak memasukkan penghapusan atau perubahan. Pengujian rekonsiliasi bank. Auditor menguji rekonsiliasi bank untuk menentukan apakah personil klien telah membuat rekonsiliasi bank dengan cermat dan untuk memverifikasi apakah saldo bank yang tercatat milik klien sama jumlahnya dengan kas aktual di bank kecuali setoran dalam perjalanan, cek yang beredar, dan item rekonsiliasi lainnya. Dalam memverifikasi rekonsiliasi, auditor menggunakan informasi yang ada dalam laporan pisah batas bank untuk memverifikasi kelayakan item yang direkonsiliasi. Verifikasi atas rekonsiliasi yang dilakukan auditor melibatkan beberapa prosedur. Yang pertama, memverifikasi bahwa rekonsiliasi bank itu klien sudah akurat secara matematis. Yang kedua, menelusuri saldo pada konfirmasi bank dan atau saldo awal pada laporan pisah batas ke saldo per bank pada rekonsiliasi bank untuk memastikan saldo tersebut sama. Yang ketiga, menelusuri cek yang ditulis dan dicatat sebelum akhir tahun dan dimasukkan dengan laporan pisah batas bank ke daftar cek yang beredar pada rekonsiliasi bank dan ke jurnal pengeluaran kas pada periode itu atau periode-periode sebelum tanggal neraca. Yang keempat, menyelidiki semua cek yang signifikan yang tercantum dalam daftar cek yang beredar yang belum di-clearing oleh bank
pada laporan pisah batas. Yang kelima, menelusuri setoran dalam perjalanan ke laporan pisah batas. Dan yang terakhir, memperhitungkan item yang direkonsiliasi lainnya pada laporan bank dan rekonsiliasi bank. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ulia. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang prosedur yang berorientasi kecurangan. Nah, pertimbangan utama dalam audit saldo kas umum adalah kemungkinan terjadinya kecurangan. Auditor harus memperluas prosedur dalam audit kas akhir tahun untuk menentukan kemungkinan adanya kecurangan yang material apabila pengendalian internal tidak memadai. Terutama pemisahan tugas yang tidak tepat antara penanganan kas dan pencatatan transaksi kas dalam catatan akuntansi serta tidak adanya rekonsiliasi bank bulanan yang disiapkan secara independen. Prosedur yang dapat mengungkapkan kecurangan dalam bidang penerimaan kas yaitu ada: yang pertama, konfirmasi piutang usaha; yang kedua, pengujian yang dilaksanakan untuk mendeteksi lapping; yang ketiga, mereview ayat jurnal buku besar umum dalam akun kas untuk pos-pos tidak biasa; yang keempat, membandingkan pesanan pelanggan dengan penjualan dan penerimaan kas selanjutnya; yang kelima, memeriksa persetujuan dan dokumen pendukung piutang, tak tertagih, dan retur penjualan serta pengurangan. Selanjutnya ada perluasan pengujian atas rekonsiliasi bank. Jika rekonsiliasi bank dapat dengan sengaja salah saji, maka perlu dilakukan perluasan pengujian atas rekonsiliasi bank akhir tahun. Ada kelemahan pengendalian internal yang material dan akhir tahun klien adalah 31 Desember dengan menggunakan pendekatan umum auditor sebagai berikut. Yang pertama, memulai dengan rekonsiliasi bank bulanan November dan membandingkan semua item yang direkonsiliasi dengan cek yang dibatalkan dan dokumen lain dalam laporan bank bulan Desember. Yang kedua, membandingkan semua cek yang dibatalkan, yang tersisa, dan slip setoran dalam laporan bank bulan Desember dengan jurnal pengeluaran kas dan penerimaan kas. Yang ketiga, menelusuri semua item yang belum dikliringkan dalam rekonsiliasi bank bulan November dan jurnal pengeluaran dan penerimaan kas bulan Desember ke rekonsiliasi bank tanggal 31 Desember untuk memastikan bahwa item-item tersebut telah dimasukkan. Yang keempat, memverifikasi bahwa semua item rekonsiliasi dalam rekonsiliasi bank tanggal 31 Desember disajikan item dari rekonsiliasi bank bukan November dan jurnal bulan Desember yang belum dikliring oleh bank. Selanjutnya yaitu ada bukti kas. Auditor menggunakan bukti kas untuk menentukan apakah hal-hal berikut itu dilakukan. Yang pertama, semua kas yang tercatat telah disetor. Yang kedua, semua setoran telah dicatat. Yang ketiga, semua pengeluaran kas yang tercatat telah dibayar oleh bank. Dan yang keempat, semua jumlah yang dibayarkan oleh bank telah dicatat. Selanjutnya, pembuktian kas meliputi 4 tugas rekonsiliasi sebagai berikut. Yang pertama, rekonsiliasi saldo pada laporan bank dengan saldo buku besar pada awal periode pembuktian kas. Yang kedua, rekonsiliasi penerimaan kas yang disetorkan ke bank dengan penerimaan yang tercatat dalam jurnal penerimaan kas pada periode tertentu. Yang ketiga, rekonsiliasi clearing check yang dibatalkan oleh bank dengan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas untuk periode tertentu. Dan yang terakhir atau yang keempat, rekonsiliasi saldo laporan bank dengan saldo buku besar umum pada akhir periode pembuktian kas. Selanjutnya ada pengujian transfer antar bank. Para penggelap biasanya menutupi pencurian kas dengan praktik yang dikenal dengan kitting, yaitu mentransfer uang dari satu bank ke bank yang lainnya dan mencatat transaksi tersebut dengan tidak benar. Untuk menguji clearing dan kesalahan tidak sengaja dalam mencatat transfer antar bank, auditor dapat mendata semua transfer antar bank yang dilakukan beberapa hari sebelum dan setelah tanggal neraca serta menelusuri masing-masing kecatatan akuntansi agar pencatatannya benar. Kedua, saya akan menjelaskan tentang audit atas akun bank penggajian impres.
Pengujian atas rekonsiliasi bank untuk penggajian tidak akan memakan waktu jika terdapat akun impres untuk penggajian dan rekonsiliasi independen atas akun bank. Seperti yang dijelaskan pada akun umum, biasanya bagian yang direkonsiliasi adalah cek yang beredar. Prosedur rekonsiliasi sama dengan kas umum, kecuali pengujian pada cek yang beredar yang biasanya terbatas untuk pengujian kewajarannya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Terima kasih kepada penyaji sebelumnya yang sudah terlebih dahulu menjelaskan materi. Selanjutnya saya akan menjelaskan audit atas kas kecil Impres. Kas kecil adalah akun yang unik. Meskipun jumlahnya tidak material, banyak auditor melakukan verifikasi kas kecil karena terdapat potensi kecurangan dan klien mengharapkan auditor memeriksa akun tersebut meski jumlahnya tidak material. Pengendalian internal atas kas kecil. Pengendalian internal yang paling penting dalam kas kecil adalah penggunaan dan impres yang merupakan tanggung jawab perseorangan. Dana untuk kas kecil tidak dapat digabungkan dengan penerimaan lainnya, dan dana harus disimpan terpisah dari aktivitas lainnya. Pengujian audit atas kas kecil. Dalam pengujian kas kecil, auditor pertama kali harus menentukan prosedur klien dalam mengenangani dana. Ketika auditor menguji kas kecil, dua prosedur utamanya adalah menghitung saldo kas kecil dan melanjutkan dengan pengujian terperinci atas satu atau dua transaksi penjualan. Selanjutnya yaitu keterkaitan dengan standar audit. Terdapat beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan oleh auditor sebelum melakukan audit saldo kas, yaitu dengan materialitas, risiko inherent, risiko prosedur analitis, risiko pengendalian. Oleh karena itu, sesuai dengan SA 315 menjelaskan bahwa pada bagian proses penilaian risiko entitas sebagai berikut. Auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang apakah entitas memiliki suatu proses untuk A. Mengidentifikasi risiko bisnis yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, B. Mengestimasi signifikan risiko, C. Menentukan kemungkinan terjadinya risiko tersebut, dan D. Menentukan tentang tindakan untuk menangani risiko tersebut. Selanjutnya yaitu pertimbangan utama dalam audit saldo kas umum adalah kemungkinan terjadi kecurangan. Auditor harus memperluas prosedur dalam audit kas akhir tahun untuk menentukan kemungkinan adanya kecurangan material apabila pengendalian internal tidak memadai, sehingga sesuai dengan SA 330 yang dijelaskan sebagai berikut. A. Mempertimbangkan dasar penilaian yang dilakukan atas risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi untuk setiap golongan transaksi saldo akun dan pengungkapan. Memperoleh bukti audit yang lebih meyakinkan ketika auditor menilai risiko yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu audit saldo kas. Berhubungan dengan saldo awal, karena pada saldo awal biasanya terdapat saldo kas sehingga berkaitan dengan SA 510 yang menjelaskan bahwa auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah saldo awal mengandung kesalahan penyajian material dan berdampak terhadap laporan keuangan periode berjalan. Yang kedua yaitu jika laporan keuangan periode lalu diaudit oleh auditor pendahulu, auditor mungkin dapat memperoleh bukti audit yang memadai dan tepat terkait dengan saldo awal dengan merevisi kertas kerja pendahulu. Apakah revisi tersebut memberikan bukti audit yang cukup dan tepat dipengaruhi oleh kompetensi dan independensi profesional auditor dahulu. Audit saldo kas berkaitan dengan penerimaan kas dan transaksi, sehingga SA 530 menjelaskan bahwa untuk pengujian rinci, suatu jumlah kesalahan penyajian yang tinggi yang tidak diharapkan dalam suatu sampel
dapat menyebabkan auditor meyakini bahwa terdapat kesalahan penyajian material dalam suatu golongan transaksi atau saldo akun, kecuali bukti audit tambahan membuktikan tidak ada kesalahan penyajian material. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.